itu isu ini harus kita jawab, ya, harus kita selesaikan dengan cara membuktikan, ya, membuktikan kepada pimpinan kita bahwa tidak semua PKBM seperti itu. Banyak PKBM yang bagus di kita, dan saya sangat percaya kepada teman-teman semua, ya, tidak seperti itu. Cek kolot atau cek anu lebih ngatos ini sanajan jalmi anu laras dia gitunya, anu laras anu jujur anu segala bukti namun terus-terusan diberitakan makanya itu jadi jadi jelek, apalagi yang benar jelek. Oleh itu kita harus mempersiapkan, ya. Yang pertama tadi terkait dengan proses pembelajaran. Apa sih yang harus dipersiapkan? Ya teman-teman juga mungkin sudah tahu, ya, sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, mulai dari yang pertama daftar hadir guru, daftar hadir peserta didik, ya itu harus ada. Ya. Yang kedua jadwal pembelajarannya. Ya. Nah yang ketiga kurikulumnya atau perangkat pembelajaran itu harus ada. Yang keempat rekap nilai, ya, nilai dari semua peserta didik yang ada itu harus ada, harus lengkap. Yang kelima foto-foto, ya, foto-foto kegiatan pembelajaran. Yang keenam videonya, video pembelajaran itu harus ada. Bahkan kami untuk hal ini dari 2022 kita sudah instruksikan hal ini, ya. Pernah berjalan sebentar, kesininya tidak ada lagi, ya. Tentunya hal ini kalau teman-teman berjalan terus-terusan, ya, di lapangan nggak harus lagi banyak permasalahan. Kalau yang tadi itu sudah berjalan, dikarenakan mungkin ya banyak beberapa PKBM yang memang kurang eksis untuk bagaimana proses pembelajarannya, sehingga muncul banyak permasalahan terkait hal ini. Yang selanjutnya dari semua peserta didik harus dipilah-pilah, dipisah-pisah, ya. Paket A, paket B, paket C. Paket A ada berapa orang, paket B ini ada berapa orang, paket C ini ada berapa orang. Ya, terus sistem pembelajaran juga harus ada ciri atau harus ada pembeda. Misalkan yang tatap muka mana, ya, yang daring atau online siapa aja, atau yang tutorial apa, yang mandiri, ya, mandiri penugasan itu siapa aja. Itu harus terpisah dan harus ada bukti secara administrasi, ya. Tuh. Dan untuk rombel sesuai dengan aturannya. Untuk paket A berapa minimalnya? 25. A 20. Paket B 25, paket C 30. Nah itu rombolnya harus sesuai dengan itu. Kumaha napa lebih? Lebih nanti sabaraha? Kami lebihnya kita kurang atau 10 orang misalkan 40 misalkan paket C nya tidak apa-apa kalau memang tidak ada lagi rombol keduanya, tetapi sisa dari rombol tidak apa-apa digabung. Tapi kalau rombolnya banyak, silakan. Ya harus dibikin 30. Ya. Bagi teman-teman mungkin yang di sini ada yang 500, ada yang 400 kan siswanya. Soalnya tinggal dibagi
30. Kalau pakai C semua berarti berapa rombel gitu. Ya, disiapkan itu dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti ditanya-tanya tak apa, bahkan rombelnya seperti tak apa, harus melatok dulu apalah bahasa-bahasanya, hal-hal semacam itu. Terus, nah itu proses pembelajaran, mulai dari jadwal ya sampai ke rombel yang tadi terus ada. Kepala sekolah ketika ditanya itu harus sudah tahu, harus bisa menjawab. Ya. Terus yang selanjutnya terkait dengan sarana, ya sarana itu wajib sebagai salah satu faktor pendukung, dan bahkan sarana itu merupakan salah satu item di dalam 8 standar pendidikan. Itu harus ada. Jadi semua PKBM wajib memiliki sekretariat dan ruang pembelajaran yang berbeda. Jadi ulah sekretariat dirinya, ruang pembelajaran dirinya, tidak bisa seperti itu lagi sekarang. Ya. Dan ini sudah disampaikan dari jauh-jauh hari sebetulnya kan hal ini. Nah, untuk ukuran ruang pembelajaran ini saya berbicara standar ya. Coba teman-teman bisa membuka standar sarana prasarana ya, Permendikbud tahun 2023 ada di situ. Pasal 12 kalau nggak salah, ya kurang lebih di situ ukurannya itu per anak 2 meter persegi. Ya, ukuran standarnya itu menurut Permendikbud tahun 2023 tentang sarana prasarana pendidikan. Ya. Paket B berarti ukurannya itu. Paket C sama. Berarti kalau kita punya anak 30 itu standar ya, itu standar. Pak kumaha dalam ukuran yang menggunakan misalkan 6x6 atau 5x5 dia menyesuaikan berarti. Yang terpenting jangan 3x3, 2x2. Itu saja ayat juga 100 rasional tuh. Nah gitu. Ya. Yang penting jangan seperti itu. Baca Nabi benar-benar 5x6 dia menyesuaikan aja. Yang tidak bisa itu 3x3, 3x4, 2x2 kan harus abdi ninggal pas presentasi tidak ini mana sekretariatnya iya cenah 2x2 hari pasang gender dadakannya dan mau visi struktur organisasi dalam pembelajaran dikirim nggak jadi tiga kamar kontrakan beda tidur. Secara logika aja, apakah bisa belajar di situ? Kan tidak bisa kan? Ya, jadi tolong ini sarana juga diperhatikan, karena banyak pihak-pihak lain di luar mempertanyakan itu juga. Ya, ketika datang ke lokasi ke PKBM, bahkan plan lembaganya tidak ada. Ya. Kelompok pembelajaran dah berpelang lagi sudah ayat pas tengah kalau ruang belajar kecil, terus sekretariatnya juga kurang meyakinkan, ya pastilah diangkat dijadikan bahan pemberitaan. Sekarang teman-teman harus tahu setiap hari tinggal di media sosial berita tentang pendidikan setiap hari ada. Ya, setiap hari. Ya. Malam kemarin saya lihat di Cianjur tentang PIP. Malam kemarin, anak yatim coba PIP-nya dikasihkan. Anak ke sekolah, anak belum tentu kan. Tapi
sudah ke media sosial, sok cekan hiji dan nu komena, ada ya tinggal termasuk PKB oke. Maka sok coba tinggal atur sudah semua PKB jadi audit, wah komen. Jangan sampai kalau berita online masih jangan yang baca. Tapi umpamanya nanti di Instagram, di FB sok tinggal. Wah kalau nonton jangan sampai teman-teman menjadi bahan pemberitaan seperti itu. Dan teman-teman tidak usah takut salah ketika kita berada di jalurnya dari naudzubillah kekedunya jawab sebagai nama maka pihak-pihak teman-teman yang ketiga itu seperti tinggal gitu terkudu orang memberikan keterangan terkudu dan sekarang biasanya tidak langsung ke lembaga yang sudah diceritakan mapa juga kan tatangana taruh dan sampai ke RT ditaruh ayat jadi di pembelajaran sosial darat saya intel PKB di mana ya intel PKB tapi kan ini masyarakat tidak apa-apa percaya begitu intel kan akhirnya PKB ini masih ada pembelajaran ya. Maka dia misalnya dibuatlah dan itu keliling setiap hari ya. Jadi saya berharap teman-teman kalau kita ada di jalur yang tadi justru kita bisa dibantu oleh mereka dengan apa? Dengan mempromosikan ya. Dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di PKB ya, kan sebetulnya tidak usah takut ya. Justru lebih bagus kerjasama lah sok ada memang kerjaan seperti itu bisa mempromosikan sebagai sosial kan bisa mempromosikan juga bisa memang cari-cari informasi dan yang lain. Tapi kembali lagi ke kita siap tidak? Ya, siap tidak? Saya rasa kalau memang yang tadi sudah dijalankan, nggak usah takut. Bahkan ajak kerjasama. Selama saling tidak merugikan itu jadi masalah. Ya itu, jadi sarana tolong juga diperhatikan karena ini sangat menjadi sorotan ya. Kemarin juga ada yang bilang teman-teman ngasih masukan cina PKB sekarang sudah menjadi samalah dengan formal, tapi kenapa tidak diperhatikan sama dengan pendidikan formal misalnya bangunan dan yang lain-lain. Kita itu ada di wilayah swasta ya. Pendidikan formal swasta pun jarang mendapatkan kayak ruang kelas baru dan lain. Yang diperhatikan itu yang lebih fokus pada sekolah negeri pemerintah, lebih ke situ. Bagaimana yang swasta? Yang swasta harus lincah-lincah ketua yayasan, terus kepala lembaganya untuk mencari hal. Istik hanya bisa memberikan izin operasional untuk pengelola. Jangan terlalu istilahnya terlalu tergantung pada dinas. Segala sesuatunya ingin dibantu tidak bisa ya. Karena kita keterbatasan anggaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada BOP ya. Sudah ada
kalau teman-teman bisa silakan ya, nggak ada larangan untuk itu. Ya itu untuk hanya sebatas apa tambahan untuk sarana ya, sarana yang diperhatikan. Dan dalam rangka pengawasannya teman-teman juga harus siap rencana setelah lebaran Pak Bupati katanya mau turun juga ke BKPN mau silaturahmi, benar kudu siap. Dan kemarin juga ini Korwil 6 Korwil 10 ya ikut audiensi di DPR. DPR pun mau mengaudit teman-teman. Terus dengan DPR mau mengaudit setelah lebaran. Kita harus siap dan DPR akan turun ke lapangan. Ya. DPR akan mengaudit apa itu tadi? Proses pembelajarannya, sarananya, termasuk penggunaan uang. Ya, penggunaan uang yang dilakukan oleh teman-teman semua. Ya, harap ini ditanggapi dengan serius, jangan dianggap sepele. Karena ini sudah menjadi bukan isu lagi. Kalau isu benar dianggapnya antara benar dan tidak benar, ya. Ini sudah menjadi bukan isu lagi. Menurut anggota dewan juga kan, ya mungkin ada benarnya ini dari teman-teman di lapangan memang ada yang seperti itu. Tidak, jangan menutup dengan teman-teman di lapangan yang memang kurang eksis dan bahkan mungkin saja tidak aktif. Ya. Saya yakin kenapa ada isu dan lebih baik lagi menjadi bukan isu apa nyata adanya, itu berarti sudah ada yang melakukan investigasi. Ya, dan mungkin dewan juga ada yang sudah melakukan itu. Harus banyak kan kalau tanpa sebagai tambahan teman-teman bisa sambil refresh, ya kunjungan kerja bisa itu. Jadi kami berharap teman-teman menyikapi ini secara serius, ya. Dan kenapa kami juga melakukan pembinaan ini secara bergelombang dipanggil di sini. Biasanya kalau diriungkeun saat kabupaten taruh fokus tara nyampe gitu instruksinya. Kalau digelombangkan seperti itu sampai juga biasanya lebih khusyuk, lebih nyampe. Dan saya berharap ini bisa menjadi perhatian buat teman-teman. Ya. Yang selanjutnya sesuai dengan instruksi pimpinan dan sekarang sudah menjadi bahan di DPR juga. Kami dalam hal perpanjangan izin sekarang akan ketat sekali. Ya. Bahkan kalau memang tidak sesuai instruksinya harus ditutup, tidak diperpanjang. Bagaimana katanya yang ada muridnya? Ya mungkin nanti itu dimutasikan ke yang dekat, yang berjalan. Dan itu sudah menjadi instruksi pimpinan. Bahkan dewan pun menjalankan seperti itu ya. Saya tidak berbicara mengada-ngada. Yang ikut kemarin, siapa yang ikut kemarin tuh itu? Ada berapa orang? Ya 3 tuh. Terus tuh, ya. Terusnya kan? Jadi kita tuh mungkin sudah apa ya? Kemarin ada yang bilang orang itu senang nangis parah. Aina bener pun
Nah, itu yang menunggu minimal aja deh. Iya dah. Kebanyakan dengan kamari. Ada lah beberapa teman-teman bukan menyelesaikan masalah, tapi tentang kayak itu dia hari ini urgensi nah masalah itu jadi kumaha dianggap ini kan benar ini harus puncak ini harus puncak gitu gampang beres kalau menurut cukup ulang misalnya cukup cenderung buka dulu di anu malah jangan gitu penyelesaian dulu malah maksud iya sama data canggih ya. Jadi kita harus menjawab dengan yang tadi itu ya. Kalau bisa menjawab dengan hal tadi, kita kudu ke mana? Kita kudu ke itu tadi. Nggak perlu ya, bro. Jalan sendiri. Wah, kaganggu. Itu, iya. Ini sikapi, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa disikapi dan saya yakin karena kan di teman-teman di PKBM banyak yang tidak hanya di PKBM, harus tuh. Kebanyakan yang ngurus formal juga. Kenapa sih nggak diadopsi? Kegiatan di formal itu ke PKBM. Ya. Walaupun memang tidak semuanya bisa, tidak. Dan kalau PKBM sama dengan formal, nggak itu kedua ya pendidikan formal mengenal berarti. Nah, sebenarnya pendidikan formal, ya, dikarenakan ininya berbeda, makanya sesuai undang-undangnya ada 3 jenis, formal, non formal, informal, sesuai karakternya masing-masing. Tuh. Seiring waktu, pengelolaannya sama dengan formal, mulai dari Permendikbud 2017 itu kalau nggak salah, mulai dari sarana, mulai dari sarana prasarana, proses administrasinya, tata kelolanya itu sama. Apa yang berbedanya? Sasaran, kurikulum, ya, proses pembelajaran itu pasti berbeda. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Dan saya rasa yang biasa di formal itu piraku lah di PKBM administrasinya untuk bisa gitu ngadopsi di formal di sekolahnya piraku gitu. Terus piraku sih di sekretariat kelengkapan itu bisa ngadop di sekretariat formal gitu. Ya. Terkait dengan proses pembelajaran yang tadi itu kan kita ada 3 bisa berlakukan itu yang tadi disampaikan, bisa tetap muka, bisa online atau daring, bisa penugasan. Tapi itu kan semua harus ada atau terdokumentasikan, ya, harus terdokumentasikan. Jadi siapapun yang ingin tahu proses pembelajaran di kita bisa menjawab. Ini yang daring, ini yang terbuka. Bagaimana cara pembelajarannya kita harus bisa menerangkan. Yang daring bagaimana caranya? Terus absensinya bagaimana? Terus kualitas materi yang disampaikan atau pemahaman siswa sampai di mana? Itu harus ada ukurannya. Ya, jangan asal daring cuap-cuap udah. Itu juga salah, ada caranya. Ya. Coba ibu bapak saya sarankan nonton YouTube Pak Fauji. Ya.
Pak Fauzi orang kementerian dirinya komplit ayat di YouTube dan so, pelajari itu semua cara pembelajaran dan yang lain-lain ada ya. Dan juga yang daring tidak boleh full semuanya daring. 3 tahun daring itu pernah KPKB tidak bisa, bukan seperti itu ya. Atau penugasan 3 tahun kan tidak ya. Minimal sebulan sekali atau berapa diatur harus ada tatap mukanya ya. Tidak full daring atau penugasan ya. Itu Ibu Bapak sekali lagi mohon ini dipahami ya. Dan mudah-mudahan kita bisa selesai lah permasalahan ini secepatnya, dan ini tergantung kepada teman-teman semua apakah bisa menjawab hal ini dengan membuktikan hal-hal yang tadi yang diisukan dan bahkan bukan menjadi isu lagi. Sudah ada yang benar adanya gitu, ada beberapa lembaga yang memang tidak aktif. Nah itu tolong yang tadi disampaikan proses pembelajaran mulai dari jadwal pembelajaran sampai bukti-bukti pembelajaran itu harus disiapkan dan ada ya. Sarana prasarana juga harus disiapkan, terus termasuk pendukung di sarana prasarana kayak struktur organisasi, visi-misi dan yang lain-lain. Silakan itu kalau yang belum punya dari sekarang ya, diperbaiki lah ya. Tadi melanjutkan terkait izin, kita sekarang sudah melaksanakan juga visitasi. Mungkin teman-teman kemarin ada yang sudah divisitasi dan harus mengumpulkan siswa. Itu kemarin ya. Minggu sama. Lembaga sesuai instruksi pimpinan, sesuai instruksinya minimal 75% dari data yang ada di Dapodik harus hadir, terus ada. Jadi sekarang kita visitasi menitik beratkan ke hal itu. 2, yang pertama peserta didik harus hadir, yang kedua sarana. Kalau administrasi itu bisa diselesaikan secara bertahap. Administrasi kalau misalkan kurang, tapi kalau yang 2 ini tidak ada, nah itu menjadi pertimbangan dan kami apakah ini bisa dilanjut atau tidak ya. Dan ini sudah menjadi instruksi juga dari Dewan yang hari ini membahas hal ini. Dan kami juga sudah ada rencana dari dinas melakukan verifikasi ulang ke seluruh PKBM yang di Cianjur. Nanti ada tim ini baru kita rencanakan, dan rencananya mudah-mudahan ini bisa berjalan setelah Lebaran ya. Dari 300 sekarang 379 dari 379 sudah ada penutupan 21. Berarti kan jumlahnya 350-an, 350-an lah ya. Ya 350 sekian, lain-lain dengan apa yang BOP ya. Nah itu kita sudah ada progres penutupan, dan nanti juga dalam verifikasi ke lapangan dari dinas dan pemilik dan unsur lain memeriksa ulang semua dari sarana termasuk proses pembelajaran. Kami juga sudah ada jadwal pembelajaran dari setiap PKBM. Macam nah, dari iya belajar, nah iya jadwal hari ini kan bisa gitu. Kan untuk teman-teman sudah dibuat jadwal pembelajaran.
di wayah teh sesuai jadwal pembelajaran mah kayak 2 kayak 3 ya kayak 5-an berjalan ya. Yang itu nanti terkait izin dan verifikasi ulang, termasuk juga di dalamnya rasio ya, rasio tenaga pendidik atau guru dan peserta didik. Lamun murid naseur guru naya 5-an, nah itu juga menjadi pertimbangan karena tidak sesuai minimal atau sejumlah mata pelajaran ya minimal ulah guru naya 2-an yang 3-an murid 300 tidak rasional. Itu juga menjadi pertimbangan ke depan. Nah, seberat cenayana namanya apa gitu? Ya. Coba lu di awal dia merasa berat. Ini sudah disampaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan ada beberapa PKBM punten ya, bukan saya kami dan kira ya. Setiap kita mengadakan pembinaan ada aja yang ngomong paling eta kene hadir we paling bisa disampaikan eta kene, tapi lamun kita mempunyai pemikiran yang jernih, pemikiran yang bersih dan ada niatan untuk meningkatkan lembaga ke depan yang lebih bagus, seharusnya pemikiran seperti tadi tidak ada. Cuma harusnya teman-teman yang membalikan pemikiran, kalau kata suami didugikan kita kenapa sih pimpinan atau pimpinan yang ngulang-ngulang ayo kulikir tiap pembinaan itu diulang-ulang. Berarti ada apa? Saya tanya masalahnya ini di mana? Di audien apa yang memberikan? Saya tidak nyebut di audien di peserta rapat apa yang memberikan materinya? Peserta rapat. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Sampai pemateri itu ngulang-ngulang. Tanggung. Pernah saya contohkan, ya, saya ilustrasikan. Seorang guru mengajar di kelas. Guru tersebut berulang-ulang kali memberikan materi itu kepada beberapa siswa. Karena apa siswa tersebut? Saya mengilustrasikan itu, nah mereka mau murid ya utara, kan guru sok ngajar, beres, mengerti anak-anak, mengerti, bisa dilaksanakan, bisa, udah selesai. Tapi ketika ada murid ya, ini gitu, udah kesemuan gitu. Oke, sampai kali diajarkan, ngerti. Nah, saya mengilustrasikan seperti itu. Tidak punten kan tuh. Kenapa sih selalu berulang-ulang? Ya itu karena ini sebenarnya itu perubahan PKBM gitu. Pas minta laporan, ayah, minta lain-lain tak. Pas seminggu ini cair BOP rame dia kumaya. Aduh dia mungkin tanya. So, ai kahoyo masa imbang lah gitu. Hak dan kewajiban itu ngeresponnya sama-sama cepat. Kewajiban direspon dengan cepat, laksanakan dengan cepat. Kewajibannya
haknya pun tadi kita dengan cepat layani. Ya. Dan kami di sini tidak pernah mempersulit lah, selalu memberikan ini ke teman-teman. Kalau ada kekurangan kita kasih waktu, selesaikan nah, itu. Jadi kebetulan pilih aja, kamu sudah diulang-ulang mulai. Sebetulnya ada masalahnya di dirinya tiba lagi. Terus dan yang diangkat oleh orang ini sampai jadi isu atau menjadi masalah di komite di saya apa sih yang jadi masalah tiba lagi terus aduh kunaon sih ya berarti dari lembaganya sendiri belum ada giliran untuk memperbaiki itu. Tapi kan tidak semua ya. Dan biasanya kalau isu itu kan diambil sampel ya. Kebetulan goreng gitu. Akhirnya kabeh info goreng gitu. Ya. Tapi ya itulah, kembali lagi saya berharap dan saya percaya lah pada teman-teman ya, apalagi hari sekarang tidak seperti itu. Yang selanjutnya tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Bapak Mas Kali ini juga wajib ya. Suatu hari saya sudah menyampaikan bulan Desember menyampaikan amanat dari kementerian oleh Bintek lah waktu itu diberikan. BPK sudah mulai turun ke PKBM. Benar yang dikatakan oleh kementerian. Dan si Agus sekarang sedang periksa. Kemarin sudah meminta anak sampel SPD. Dan BPK sudah meminta semua peserta didik yang ada di Kabupaten Bandung sudah ada di BPK sekarang. Ya. SK Salur sudah ada di BPK. Mulai dari 2023, 24, 25. Jadi, teman-teman harus siap. Ya, isi uji petik data apa? Bukan kemana? Ya. Saya takutnya seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu, contoh yang di Indramayu, terus di Ciamis kalau nggak salah, harus mengembalikan. Untuk saat itu kembalikan agak yang di Indramayu berapa ratus juta harus kembalikan. Yang saya bahkan kalau yang ikut pembinaan dari Inspektorat Jenderal di sini ada nggak? Yang di hotel dari Inspektorat dari kementerian di sini tempatnya itu menyampaikan juga dia itu kasusnya sama dilihat dari surat didik yang ada di Polri dilihat terus diaturkan dengan yang aktif kasusnya gitu. Misalkan dari 100 ternyata yang aktifnya hanya 10, yang 90 harus mengembalikan. Mulai beri kaki tulahnya, dan sekarang data itu sudah ada di BPK. Kita sudah dipanggil berapa kali? Terakhir hari Rabu kemarin dipanggil, terakhir minta data itu dan via WA kan terus-terusan setiap hari minta data. Jadi jangan disambut lah, itu kan salah satu pengawasan pembinaan buat kita. Dan kami pun di dinas sama sedang diperiksa. Dan sekarang ini baru tahap pendahuluan. Ya. Pendalamannya nanti setelah Lebaran. SPD yang kabarnya di Pintolan, bagaimana di Parios, terus uji petik
Nah, biasanya umpama misalkan ke Cianjur ya kita tuh sadayana di Babat biasa bade fisik PUPN lah, bade kesehatan lah, bade SD, bade SMP, PAUD, KPN, jadi beres kecamatan biasanya mah gitu. Dan ketika datang ke lembaga biasanya yang dilihat itu pengelolaan keuangan pada saat itu ya, pada saat itu misalkan teman-teman ada saldo atau stok opnamnya kami nanti di bulan Maret misalkan ada saldo misalkan 2 juta, ada nggak uangnya? Kalau cash, kalau di rekening kelihatan rekening, kalau nggak ada ya itu jadi temuan karena uang di sana ya. Jadi bayangnya ya memang badan bisa pelatih ayat kan hal-hal itu teh, tempat-tempat untuk menyimpan berkas-berkas penting itu harus ada ya, kayak untuk menyimpan uang dan ayo kita ini penting aja ya wadahnya. Nah, terus ya untuk menyimpan rekening, menyimpan hal-hal dokumen penting itu harus ada. Ketika ada pemeriksaan sekolah itu tinggal buka, nah, kamu umpama SPJ itu harus ada. Itu kan SPJ kan hanya pembuktiannya, pembuktian dari yang sudah kita laksanakan. Nah, hari salah SPJ itu terjadi. Tinggal kita mengoreksi, diresgen supaya jadi benar. Tapi kalau kategorinya sudah penyalahgunaan anggaran ya, tidak sesuai dengan rencana, harus pengembalian. Ujung-ujungnya kalau diurut-urut milih kena aturan-aturan lain terkait dengan penggunaan uang negara. Jadi buat teman-teman ya ada hukuman terus kurang dulu sudah mulai bergerak semuanya mulai dari tadi sudah disampaikan dari proses pelajaran sampai pengelolaan keuangannya harus bersih ya. Dan harus bersih ya, duit dan lain maksudnya harus bersih sesuai dengan rencana dan sesuai dengan yang ada di atas ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kegiatan ini dilaksanakan karena urgensinya saya sangat penting sekali, sangat penting sekali dan harus cepat dilaksanakan, dituntaskan terkait permasalahan yang tadi sudah menjadi permasalahan di tingkat pimpinan tertinggi. Jadi tidak berbicara perorangan atau tidak berbicara per lembaga, semua se-Kabupaten Cianjur ya. Dan kita harus bisa menjawab itu, bisa membuktikan kepada pemangku kebijakan bahwa isu yang berkembang, permasalahan yang ada sekarang bisa dikatakan tidak benar. Dan kalaupun ada yang beberapa lembaga misalkan benar adanya seperti itu, tinggal mungkin nanti pembinaan akhirnya mau seperti apa mau ditutup atau sanggup untuk memperbaikinya ya. Dan sekarang pimpinan kita sudah tegas. Nah, hari abdi mah berduitnya kembali di barat yang disampaikan kepada teman-teman. Dan secara personal saya dan teman-teman semua, kita semua saudara, tidak ada urusan apapun ya. Saya berharap tidak ada kejelekan apapun ya. Saya selalu menjaga itu. Kalaupun ada tingkah laku saya yang menyinggung teman-teman, saya mohon dimaafkan. Tetapi secara kedinasan
Saya mohon maaf ya, karena ini sudah menjadi tupoksi ya, dan untuk kebaikan semua teman-teman, ayo kita bareng-bareng memperbaiki hal ini ya. Kalau teman-teman sepakat, yuk mulai sekarang bareng-bareng, bukan malah kayak itu dia, dan bahkan kurang respon dan mungkin lebih jauh punya itikat yang tidak baik. Saya tidak berharap seperti itu ya. Kurang kerjasama semua, saling membimbing ya, saling ngasih tahu. Kalau ada yang memang tidak dimengerti sama sekali, ngumpul ya, kasih minta saran teman-teman yang lain yang sudah lebih bagus dari kita, itu tidak jadi masalah ya, untuk untuk kemajuan kita semua. Kalau teman-teman masih ingin eksis di dunia pendidikan non formal ya, kalau tidak ya gampang, tinggal bilang ke dinas ya, nak maaf kasih dia ke dinas, dia izin operasional, sudah selesai. Kalau memang tidak mau lagi berada di lingkungan pendidikan non formal. Kalau teman-teman menganggap secara moral berat saya mah, secara pekerjaan juga lebih berat, saya memilih, itu hak teman-teman. Cuma juga harus dipikirkan, harus dipertanggungjawabkan juga yang sekarang sedang dilaksanakan oleh teman-teman, yang sedang dikelola ya. Jadi dua-duanya juga seimbang kalau mau ke arah situ. Tapi saya berharap teman-teman justru lebih semangat dan ini dijadikan tantangan ya. Mudah-mudahan itu dengan adanya ini permasalahan ini sampai di pucuk pimpinan jadi kepanggeing ke orang kalian ya. Jadi karena pemicu sekolah mana jadi kecut yang kurang supaya di akhirnya harus lebih semangat, lebih bagus ya. Mudah-mudahan saya berharap seperti itu, dan saya yakin dengan kemampuan teman-teman, dengan kreativitas teman-teman itu semua bisa dilakukan ya. Dan lagi tolong ini disikapi secara bijak ya. Jangan melihat sayanya ya, tapi lihat di sini apa yang disampaikan, apa yang menjadi permasalahan bagi teman-teman ya. Nah ini juga buat teman-teman. Itu mungkin dari saya. Yang selanjutnya kita diskusi aja. Sekarang jam berapa? 11. Lagi kayaknya kebuka. Ini mau diskusi ini kebuka. Ya itu nanti juga Pak Kabid akan ke sini sambil nunggu Pak Kabid. Saya ingin ada masukan dari teman-teman semua terkait permasalahan yang tadi. Boleh masukan, boleh bertanya, boleh apa saja lah. Yang penting kita di sini diskusi untuk kemajuan kita bersama. Mangga.